Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, selamat berjumpa dalam pembelajaran daring pada mata pelajaran budaya alam Minangkabau. Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan Ananda semua selalu sehat dan tetap semangat walaupun hanya dalam pembelajaran daring ini. Amin. Pertemuan pertama dalam mata pelajaran BAM di kelas 6 kali ini akan membahas tentang susunan kekerabatan di Minangkabau. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Agar pembelajaran ini diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pengertian dari kekerabatan. Kekerabatan adalah hubungan timbal balik antara seseorang dengan orang lain. Sistem kekerabatan itu ada dua macam, yaitu kekerabatan matrilineal dan kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan yang dipakai di Minangkabau ini adalah kekerabatan matrilineal atau sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Sementara di luar daerah Minangkabau, mereka memakai sistem kekerabatan patrilineal atau kekerabatan menurut garis keturunan ayah. Kemudian, ciri-ciri yang menonjol dari kekerabatan matrilineal itu adalah yang pertama, yaitu garis keturunannya menurut garis keturunan ibu. Yang kedua, perkawinan tidak boleh dalam satu suku. Yang ketiga, suami dan anak-anaknya tinggal di rumah istrinya. Yang keempat adalah anak ikut suku dari ibunya. Pada awalnya, suku di Minangkabau ini terdiri dari 4 suku, yaitu Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago. Kemudian, keempat suku ini berkembang menjadi suku yang banyak. Dalam kekerabatan matrilineal, inti dari kekerabatan itu adalah kaum atau sapari yang mempunyai ikatan batin yang kuat. Setiap suku dalam kekerabatan matrilineal ini dipimpin oleh seorang penghulu atau datu. Nah, kita sudah mengetahui pengertian dari kekerabatan. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa kekerabatan yang diterapkan di Minangkabau adalah kekerabatan matrilineal. Dan kita juga sudah mengetahui ciri-ciri kekerabatan matrilineal tersebut. Kemudian timbul pertanyaan, apa penyebab terjadinya kekerabatan di Minangkabau? Penyebab terjadinya kekerabatan di Minangkabau itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena adanya hubungan bertali darah atau karena adanya hubungan keturunan. Yang kedua, karena adanya hubungan bukan bertali darah atau karena adanya hubungan perkawinan. Kekerabatan bertali darah dapat dilihat dari panggilan sehari-hari terhadap keluarganya, seperti panggilan kepada mama, panggilan kepada ibu, panggilan kepada saudara perempuan, panggilan kepada saudara laki-laki, panggilan kepada adik, dan panggilan kepada kemenakan. Semua itu ada panggilannya masing-masing. Tahukah Ananda, siapa itu mama? Mama adalah saudara laki-laki bagi ibu. Banyak sekali macam panggilan pada mama ini. Di antaranya adalah Makdang, Maete, Makcik, dan lain-lain. Mama berperan sebagai pemimpin dalam kaumnya. Sedangkan mama ini bertanggung jawab kepada seorang penghulu dalam kaumnya. Kemudian ibu. Siapa yang dikatakan dengan ibu di Minangkabau ini? Ibu adalah kaum perempuan di Minangkabau. Di antara panggilan pada ibu adalah Mande, Ama, Bundo, Ete, Maktuo, dan lain-lain. Ibu berperan sebagai pemelihara kekerabatan. Ibu juga sebagai pewaris keturunan matrilineal. Dan banyak sekali peran penting ibu di Minangkabau ini. Selanjutnya adalah kemenakan. Kemenakan adalah anak dari saudara perempuan bagi laki-laki di Minangkabau.
Orang memanggil kemenakan ini dengan sebutan kanakan. Tentunya, kemenakan ini berperan sebagai calon pemimpin dan sebagai penerus garis keturunan. Selanjutnya ada lagi panggilan-panggilan lain yang diterapkan di Minangkabau ini, yaitu yang pertama yaitu panggilan kepada kakak perempuan yang sering dipanggil dengan panggilan uni, akak, dan lain-lain. Yang kedua, kakak laki-laki yang sering dipanggil dengan panggilan uda, ajo, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu panggilan kepada adik yang sering dipanggil dengan panggilan adik. Kemudian sebab terjadinya kekerabatan yang kedua di Minangkabau adalah karena adanya hubungan perkawinan atau yang disebut dengan kekerabatan bukan bertali darah. Kekerabatan yang dikarenakan karena hubungan perkawinan ini mengakibatkan timbulnya beberapa kekerabatan, yaitu yang pertama, kekerabatan induk bako dan kekerabatan anak pisang, yaitu hubungan anak-anak ayah dengan kemenakan ayah. Yang kedua, kekerabatan ipar dan bisan. Kekerabatan ipar adalah hubungan antara ayah dengan saudara perempuan ibu. Begitu juga sebaliknya, hubungan ibu dengan saudara laki-laki ayah. Kekerabatan bisan adalah hubungan antara orang tua ayah dan orang tua ibu. Yang ketiga, kekerabatan sumando, mamak rumah, dan pasumandan. Kekerabatan sumando adalah hubungan ayah dengan saudara-saudara ibu yang berada di rumah ibu. Kekerabatan mamak rumah adalah hubungan saudara laki-laki ibu dengan ayah. Kekerabatan sumandan adalah hubungan saudara-saudara perempuan ibu di rumah ayah. Yang keempat, kekerabatan minantu dan mintua. Kekerabatan minantu adalah hubungan antara ibu dengan orang tua ayah dan hubungan ayah dengan orang tua ibu. Kekerabatan mintua adalah hubungan orang tua ayah bagi ibu dan orang tua ibu bagi ayah. Ananda semuanya, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Ustazah harapkan Ananda paham dengan apa yang telah Ustazah terangkan. Kita tutup pembahasan kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.